Halo, Mr. Oli di sini dan kita akan membahas mengenai materi tiga kata yang dihubungkan dengan tali. Perhatikan gambar ketiga balok berikut ini. Ini balok pertama, balok kedua, ini balok ketiga. Nah, di sini kita akan menghitung gaya tegangan tali, dan percepatan dari ketiga balok tersebut. Balok ini, kecepatannya berapa begitu. Jadi pada gambar ini memiliki gaya gesek karena bidang ini itu merupakan bidang datar yang kasar. Jadi pada bidang datar kasar, laju balok yang ini pertama, yang ini kedua gitu, itu terhambat oleh yang namanya F1 gaya gesek. Ini F2 juga gaya gesek, sehingga percepatannya A1 A2 itu menjadi kecil. Oke. Berdasarkan gambar diagram yang sudah kita buat seperti ini arah percepatan benda A, arah percepatan benda kedua, ini arah tegangan tali masuk ke sini. Kenapa? Karena ketarik oleh balok yang ketiga. Berdasarkan gambar diagram gaya ini termasuk arah N1 itu gaya normal, itu maka kita bisa menentukan yang namanya resultan gaya pada masing-masing balok. Itu dapat kita tentukan dengan cara apa? Yaitu mencari dengan hukum Newton. Pertama kita tinjau dulu balok 1. Ini balok 1 ini. Kita tinjau dulu balok 1. Yaitu kita pakai hukum Newton 1, yaitu sigma F. Nah, karena arahnya ke Y, maka ini sigma Y. Sigma F Y sama dengan 0. Nah, arah gayanya adalah N1 dan W1. N1 dikurangi W1 karena arahnya ke bawah min sama dengan 0. Maka gaya normal pertama sama dengan W1 itu merupakan gaya berat. Maka N1 sama dengan W1 itu adalah massa pertama dikali dengan percepatan gravitasi. Nah, begitu. Setelah itu kita cari sigma F X, itu M dikali A, massa kali percepatan. Kenapa? Karena arahnya ke sini. Nah, ke sini. Di sini ada arah T dikurangi dengan F1 itu gaya gesek sama dengan M1 dikali kecepatan 1. T kita turunkan min gaya gesek pertama ini itu merupakan perkalian mu1 dikali dengan gaya normal 1 sama dengan massa 1 dikali percepatan 1. Nah, karena N1 itu M1 dikali G, maka nilai dari T sama dengan
T min mu 1 dikali N1 M 1 dikali G sama dengan M1 dikali A1. Jadi kita bisa dapatkan percepatan dari benda 1 sama dengan ini, itu sama dengan ini dibagi dengan M1. Berarti T min mu 1 dikali dengan M1 dikali G per M1. Nah, ini percepatan dari benda 1 ini. Gitu. Nah, setelah itu kita tinjau balok 2, balok yang ini kita tinjau. Sigma F Y sama dengan 0. Arah dari arah gaya itu, arah Y nya itu kan ke sana, itu hanya ada T dan F2. Berarti T min F Y itu ini sama ini, mohon maaf, berarti N2 min W2 N2 min W2 sama dengan 0. Berarti N2 min W2 itu massa benda kedua dikali percepatan gravitasi sama dengan 0. Berarti N2 sama dengan M2 dikali percepatan gravitasi. Gitu. Setelah itu kita cari sigma dari Fx ke sana. Berarti A merupakan perkalian dari M dikali A. Sigma Fx itu ada arah T sama F2. Berarti T min F2 sama dengan M2 dikali percepatan 2. Berarti T min gaya gesek kedua F2 itu merupakan nilai dari mu2 dikali N2 sama dengan M2 dikali percepatan kedua. Karena N2 itu M2 kali G, maka nilai dari T sama dengan mu2 itu M2 dikali G sama dengan M2 dikali A2. Jadi A2 itu sama dengan nilai ini T min mu2 dikali M2 kali G per M2. Nah, ini nilai dari percepatan dari benda ini. Benda balok kedua ini balok pertama, balok kedua, ini balok ketiga. Oke, setelah itu kita tinjau balok ketiga, balok yang ini C atau balok ketiga, yaitu arah dari balok ketiga itu hanya ada arah Y, arah X nya yang kesini nggak ada, arah Y nya tok. Nah, arah Y nya itu yang searah dengan percepatan 3 itu W, artinya W ini yang positif. Berarti W3 itu min dari ini T, ini T, tegangan tali, ini dua tali ini, tali ini. Berarti
min T sama dengan M3 masa ketiga dikali dengan percepatan ketiga, berarti W3 min 2T, min T sama min T min 2T sama dengan M3 dikali A3 gitu. Jadi nilai dari percepatan benda 3 atau A3 sama dengan ini W3 min 2T per M3, atau karena W3 itu merupakan M kali G, maka nilai dari A3 itu sama dengan M ketiga, masa ketiga ini dikali dengan kecepatan gravitasi min 2T per masa dari ketiga benda tersebut. Balok ketiga ini, masa balok ketiga ini. Berikut contoh soal yang akan kita bahas. 3 benda, M1 ini 2 kg, M2 3 kg, dan M3 ini 5 kg, dihubungkan dengan seutas tali melalui sistem katrol gabungan. Jadi ada katrol tetap, ada katrol bergerak di sini. Apabila bidang datarnya itu kasar dengan koefisien gesek balok 1 dan 2 dengan permukaan sentuhnya, ini masing-masing adalah 0,2 dan 0,3, serta G-nya 10 meter per second kuadrat, maka tentukan yang A besar gaya tegangan tali, yang B percepatan M1, M2, dan M3. Nah, kita tulis dulu data-data yang diketahuinya. Sini jelas ya. Ada masa benda pertama, kedua, dan ketiga, kemudian koefisien gesek antara M1 dengan permukaannya itu 0,2, dan koefisien gesek antara benda 2 dengan permukaan sentuhnya di sini adalah 0,3. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini katrolnya ada 3 biji. Berarti percepatan masing-masing benda itu akan berbeda. Ya. Nah, misalnya benda M1 ini maju sejauh 2 cm. Benda 2 ini maju sejauh 4 cm. Nah, benda 3 ini akan turun sejauh berapa kira-kira? Nah, ada hubungannya antar percepatan benda 1, 2, dan 3. Hubungannya seperti ini. Kalau benda 1 melaju 2 cm, benda 2 maju sejauh 4 cm, maka benda 3 ini akan turun sejauh 2 tambah 4 per 2. Rata-rata dari jarak yang ditempuh M1 dan jarak yang ditempuh sama M2. Jadi, kalau kita turunkan nanti kita akan peroleh hubungan antar percepatannya, teman-teman. Jadi, A3 itu sama dengan setengah kali A1 tambah A2. Ya. Jadi rata-rata dari percepatan benda 1 ditambah percepatan benda 2. Separohnya gitu. Setengah dari jumlah A1 tambah A2. Kemudian kita gambar di sini free body diagram masing-masing benda ya. Untuk benda M1 di sini jelas ada gaya tarikan oleh tegangan tali. Ini arahnya ke sebelah kanan dan percepatannya pun akan berarah ke kanan. Karena M1 ini kan maju kan. Kalau misalnya M3-nya turun, otomatis M1-nya akan maju. Dia dihambat oleh gaya gesek. Ingat lagi, gaya gesek sifatnya menghambat gerakan. Berarti kalau gerakannya ke sebelah kanan, gaya geseknya harus ke sebelah kiri. Ada gaya normal sama gaya berat, ini biasa, jelas ya. Kemudian untuk benda yang kedua, di sini arah geraknya ke sebelah kiri. Perhatikan untuk benda M2 di sini ditarik oleh gaya tegangan tali ke sebelah kiri, dihambat oleh gaya gesek yang arahnya ke sebelah kanan. Dan ada gaya berat serta gaya normal. Kemudian untuk benda 3, benda 3 ini bergerak searah vertikal. Benda 3 ini turun ke bawah ya. Dia punya gaya berat dan dihambat oleh 2 buah gaya tegangan tali di sini. Gitu. Nah, kita ke halaman baru supaya cukup tempatnya, dan kita akan gunakan free body diagram yang udah kita buat ini untuk menyusun persamaan geraknya ya. Baik, jadi di sini kita susun persamaan gerak untuk masing-masing free body diagram ya. Kita lihat dulu diagram benda bebas yang pertama dan kita susun persamaan geraknya. Nah, kita ambil arah ke sebelah kanan sebagai arah gerak yang bertanda positif. Jadi gaya maupun besaran-besaran lain yang arahnya ke sebelah kanan itu positif ya. Benda ini nggak mungkin gerak ke arah vertikal karena dia saling balance gitu. Jadi ini persamaan geraknya untuk balok yang pertama. Sigma Fx sama dengan M1 kali A1.
Sini T dikurangi F1 ya. Gaya hambatnya itu adalah gaya gesek sama dengan M1 kali A1. Gaya geseknya kita ganti dengan mu1 kali normal. Normalnya ini kan bisa kita ganti lagi dengan M1 kali G. mu1-nya kita tahu di sini 0,2, M1-nya 2 kilo dan G-nya 10. Jadi 0,2 kali 2 kali 10 ya 4 hasilnya ya. Ini sama dengan 2A1. Dan sebagai akibat kita peroleh persamaan A1 dalam variabel T. Jadi kalau kita rapikan lagi persamaan A1-nya ini sama dengan setengah kali T-4 gitu. Kemudian kita tinjau balok yang kedua. Persamaan gerak untuk balok kedua kita ambil aja arah geraknya ke sebelah kiri kan. Berarti arah ke sebelah kiri itu sebagai arah positif. Sehingga untuk persamaan gerak balok yang ketiga ini sigma Fx sama dengan M2 kali A2. Jadi T dikurangi F2 ini sama dengan M2 kali A2. Ini seperti biasa F2 nya kita ganti dengan mu2 kali normal. Normalnya itu sama aja kayak gaya beratnya. Jadi T dikurangi mu2. Mu2 ini tuh dia punya koefisien gesek 0,3 dikali M2 nya 3 kali G nya 10. 0,3 kali 3 kali 10 kan 9 ya. Jadi kita peroleh ini 9 nya dari situ. Ini sama dengan M2 kali A2. M2 nya di sini 3 kali A2. Sehingga kalau kita rapikan lagi persamaannya di sini kita peroleh A2 sama dengan sepertiga kali T-9. Jadi kita nyatakan persamaan percepatan benda kedua dalam variabel T menjadi seperti ini. Nah, untuk balok yang ketiga dia geraknya vertikal nih, ke bawah. Jadi kita ambil aja gaya dan percepatan yang arahnya ke bawah sebagai arah positif. Sehingga untuk tinjauan balok ketiga ini sigma Fy sama dengan M3 kali A3. W3 atau M3 kali G-nya ini positif ya. Dan dua buah gaya tegangan tali ini karena arahnya ke atas dia negatif. Jadi W3 min 2T sama dengan M3 kali A3 karena balok 3 yang kita tinjau. W3 nya langsung aja kita ganti dengan 5 kali 10 ya 50 ya. Kan M kali G ya. Kurangi 2T ini sama dengan 5 kali A3. Sehingga kalau kita rapikan sini kita bagi 5 kedua ruas, kita peroleh nanti A3 nya adalah 1/5 kali 50 min 2T. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini kita udah peroleh persamaan A1, A2 dan A3 dalam variabel T. Dan dari sini kita bisa dapat nilai tegangan talinya dengan menghubungkan ketiga persamaan percepatan ini ke hubungan antara percepatan yang ini nih, yang setengah kali A1 tambah A2. Jadi untuk menentukan gaya tegangan talinya, di sini tinggal kita substitusi aja A3-nya dengan 1/5 kali 50 min 2T yang sama dengan setengah kali A1-nya ini kita pindahin ke sini, tambah A2-nya ini kita pindahin ke sini. Kemudian ini kita selesaikan secara aljabar biasa ya. Nanti kita akan peroleh variabel T-nya ini adalah 15,3 Newton. Tinggal kita hitung sebentar ya, beresin aja. Dan kita peroleh T-nya segini. Nah, kalau kita udah peroleh nilai T-nya 15,3 Newton, gampang aja mau cari A1, A2 sama A3 pasti dapat semua kan. Karena kita udah tahu nilai T-nya. Sehingga di sini untuk menentukan percepatan M1 tinggal teman-teman substitusi aja T ini ke variabel A1. Ke variabel T di persamaan A1 sehingga A1-nya ini sama dengan setengah kali 15,3 kurangi 4. Kita peroleh nanti A1-nya 5,65 meter per second kuadrat. Untuk A2-nya sepertiga kali 15,3 dikurangi 9. Ini kalau kita hitung kita peroleh A2-nya adalah 2,1 meter per second kuadrat. Dan untuk A3-nya ini adalah 1/5 kali 50 dikurangi 2 kali T. 2 kali 15,3 ya. Nah, A3-nya ini adalah 3,88 meter per second kuadrat. Nah, untuk cross check, coba teman-teman jumlahin A1 tambah A2, kemudian dibagi 2. Hasilnya cocok nggak sama kayak A3? Kalau cocok berarti ya hasilnya udah bener gitu. Oke, demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh kasus dinamika partikel fisika kelas 10 tentang katrol majemuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman dalam belajar. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan buat teman-teman yang mau lihat contoh-contoh kasus lainnya tentang dinamika partikel, kalian bisa cek link playlist di deskripsi atau cek end screen berikut ini. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Berikut ini merupakan contoh soal yang mesti kalian kerjakan. Soalnya sebagai berikut.